Ayo, ayo, ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 MKWU akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah manajemen dan kewirausahaan. Dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri dan Syafil Firmansyah dengan NIM akhir 3084 dan ada Ahmad Gulam Ramadan Nugroho dengan NIM akhir 3062 dan ada Febrianto Natonegoro dengan NIM akhir 3058 dan terakhir ada Muhammad Zaki Darmawan dengan NIM akhir 3076. Sini saya akan menjelaskan bab 1 yakni pendahuluan. Pertama, latar belakang. Dalam era modern yang didominasi oleh teknologi dan koneksi digital yang semakin meningkat, industri game telah menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer di seluruh dunia. Mobile Legends sebagai salah satu permainan terkemuka menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum. Permainan ini tidak hanya dianggap sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai arena kompetitif tempat para pemain dapat mengasah keterampilan, strategi, dan taktik mereka. Melihat tingginya minat dan antusiasme para pemain Mobile Legends, terutama di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Mystic Victory Warrior muncul sebagai respons terhadap kebutuhan yang tumbuh pesat di dalam komunitas game ini. Pendirinya kami sendiri yakni Febrianto Nurgoro, Ahmad Gulam Ramadan Nugroho, Muhammad Zaki Darmawan, dan saya sendiri dan Syafil Firmansyah. Menyadari bahwa banyak pemain yang ingin meningkatkan kemampuan bermain mereka, mengatasi kendala dalam mencapai peringkat tinggi, atau bahkan hanya ingin merasakan pengalaman bermain yang lebih memuaskan. Dengan berdirinya Mystic Victory Warrior pada tahun 2023, para pendiri bertekad memberikan solusi yang menyeluruh bagi pemain Mobile Legends. Victory Warrior bukan hanya sekedar penyedia jasa pelatihan dan joki, melainkan juga mengusung misi untuk membentuk komunitas yang solid, di mana pemain dapat berbagi pengalaman, saling mendukung, dan tumbuh bersama-sama. Dalam lingkungan yang dinamis ini, Mystic Victory Warrior tidak hanya menawarkan layanan berkualitas tinggi, tetapi juga menciptakan suasana yang promosikan pertumbuhan pribadi dan kolektif. Melalui kombinasi layanan pelatihan pribadi yang efektif dan pemesan joki profesional, Mystic Victory Warrior menjadi solusi lengkap bagi para pemain yang ingin mencapai potensi tertinggi mereka dalam Mobile Legends. 1.2 ada rumusan masalah. Eh, ada tiga, yakni bagaimana Mystic Victory Warrior dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pemain Mobile Legends, terutamanya mahasiswa dan masyarakat umum. Apa strategi yang efektif dalam mengelola dan mempromosikan layanan Mystic Victory Warrior melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram? Dan yang terakhir ada bagaimana Mystic Victory Warrior dapat memastikan kualitas joki dan pelatihan tetap relevan mengikuti perubahan dalam permainan Mobile Legends. Terus ada visi misi. Visinya menjadi penyedia solusi terdepan bagi pemain Mobile Legends, memberikan pengalaman bermain yang memuaskan dan mendukung pemain dalam mencapai peringkat tertinggi dan efektif. Dan misinya membantu pemain Mobile Legends meningkatkan keterampilan individu mencapai peringkat tertinggi, memberikan solusi holistik melalui kombinasi jasa pelatihan dan joki, menyediakan paket eksklusif untuk pemain dengan waktu terbatas, dan membangun komunitas pemain yang saling mendukung dan berkembang bersama. Tujuannya ada tiga, antara lain meningkatkan keterampilan bermain pemain Mobile Legends melalui pemberian layanan pelatihan pribadi yang efektif, mencapai peringkat tertinggi sebagai penyedia jasa pelatihan dan joki Mobile Legends di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, dan membangun komunitas pemain yang aktif dan saling mendukung melalui strategi pemasaran dan promosi yang inovatif. Adapun manfaat dari Mystic Victory Warrior bagi pemain antara lain peningkatan keterampilan bermain Mobile Legends, akses cepat dan fleksibilitas melalui paket eksklusif, dan pengalaman bermain yang lebih memuaskan dan sukses. Bagi kami sendiri, antara lain peningkatan pangsa pasar di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, membangun citra positif penyedia layanan berkualitas, dan peningkatan pendapatan melalui biaya pemesanan joki, dan juga manfaat bagi komunitas, yakni terbentuknya lingkungan saling mendukung di antara pemain Mobile Legends, peluang untuk berpartisipasi dalam promosi dan mendapatkan bonus. Dan selanjutnya berdua aspek produk akan dilanjutkan dengan teman saya. Silahkan. Nah, selanjutnya di sini ada bab 2 di mana mencantumkan aspek produk. Nah, aspek produk
pada poin 2.1 terdapat deskripsi produk, di mana Mystic Victory Warrior atau MVW disingkatnya adalah penyedia jasa pelatihan pribadi dan pemesanan joki Mobile Legends yang menjadi solusi ideal bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang berkeinginan meningkatkan keterampilan bermain mereka. Nah, fokus utama kami itu adalah pada pengembangan kemampuan bermain Mobile Legends yang membantu pemain itu untuk mengatasi tantangan bermain sendiri dan mencapai peringkat tertinggi secara efektif. Nah, kami itu menyajikan paket eksklusif yang mencakup pelatihan pribadi dan pemesanan joki, di mana hal tersebut dirancang khusus untuk pemain dengan waktu terbatas. Nah, komitmen kami tidak hanya terletak pada peningkatan keterampilan bermain, melainkan juga pada penciptaan lingkungan di mana para pemain itu dapat saling mendukung dan tumbuh bersama. Nah, selanjutnya untuk channel promosi kami itu dijalankan melalui media sosial, yaitu WhatsApp dan Instagram, di mana pengumuman open pre-order atau PO disampaikan melalui story WA dan feed IG. Nah, selanjutnya respon cepat terhadap perencanaan, lalu pemesanan pelanggan itu adalah prioritas kami. Kami memastikan pelanggan itu untuk tumbuh berkembang dan juga maksudnya untuk membangun hubungan yang solid. Mystic Warrior itu menambahkan promosi yang menarik, termasuk gratis per bintang untuk pelanggan yang menggunakan layanan kami sebanyak 3 kali. Nah, jadi jika sudah memesan atau sudah memesan 3 kali, itu mendapatkan bonus bintang 1 kali begitu. Nah, serta bonus tambahan saat pelanggan berbagi pengalaman di platform media sosial. Nah, lalu pendapatan MVW ini diperoleh melalui biaya yang dikenakan setiap kali pemain menggunakan layanan pemesanan joki. Nah, biaya ini dapat disesuaikan berdasarkan tingkat peringkat atau durasi waktu yang digunakan oleh pelanggan. Nah, kami menggunakan handphone sebagai alat utama, handphone pribadi, dalam penyediaan layanan kami. Nah, sambil terus memantau perubahan dalam permainan Mobile Legends ini untuk menjaga kualitas joki dan pelatihan sesuai dengan pembaruan dan evaluasi mekanik permainan. Oke, bisa di scroll. Nah, pada poin 2.2 di sini ada business model canvas atau bisa disebut BMC-nya. Nah, selanjutnya di sini pada poin 2.2 ada BMC-nya atau business model canvas. Yang pertama di sini ada customer segment, di mana customer segment adalah segmen pelanggan yang menjadi target sebuah bisnis. Nah, target customer kami itu adalah orang-orang yang memiliki akun permainan Mobile Legends tetapi kurang mampu untuk meningkatkan ranknya. Nah, di sini kurang mampu di sini banyak kriterianya ya. Misalnya karena kemampuan ataupun kurangnya waktu yang bisa dihabiskan untuk bermain begitu. Nah, selanjutnya di sini ada value proposition. Dengan solusi kami, permainan Mobile Legends di sini dapat mengatasi tantangan kalah di mana karena bermain sendiri dan tidak mencapai peringkat tertinggi dengan mudah dan efektif. Nah, kami menyediakan kombinasi jasa pelatihan pribadi dan pemesan joki yang tidak hanya meningkatkan keterampilan bermain, tetapi juga membantu mencapai ranking tertinggi begitu. Nah, paket eksklusif ini kami rancang khusus untuk pemain dengan waktu terbatas. Nah, dan juga memberikan akses cepat dan fleksibilitas. Selain itu, melalui integrasi komunitas,
kami menciptakan lingkungan di mana pemain dapat saling mendukung dan berkembang bersama. Nah, dengan demikian memberikan pengalaman bermain Mobile Legends yang lebih memuaskan dan sukses bagi setiap pemain. Selanjutnya di sini ada channel. Nah, untuk channel promosi kami itu kami menggunakan media sosial seperti WA dan juga IG begitu. Nah, di WA ini dengan cara membuat story WA berisikan pengumuman open PO dari jasa kita. Nah, selain WA kan kami juga menggunakan IG. Nah, mengenai IG ini kita bisa menggunakan IG Reels ataupun mengupload konten-konten tertentu begitu. Dan selanjutnya di sini ada customer relationship. Nah, kami akan membuat promosi seperti strategi promosi seperti gratis per bintang untuk setiap 3 pemakaian jasa kami begitu. Dan pada saat customer yang telah memakai jasa kami lalu menge-share atau mengupload di IG atau WA untuk mempromosikan jasa kami akan mendapatkan bonus juga. Nah, selanjutnya untuk revenue stream. Nah, itu setiap kali seorang pemain menggunakan layanan pemesanan joki itu dikenakan biaya sesuai dengan tingkat peringkat atau waktu yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini ada key resource, di mana alat-alat yang diperlukan untuk jasa kami itu adalah handphone pribadi. Selanjutnya pada poin G di sini ada key aktivitas, di mana kami tetap memantau perubahan dalam permainan Mobile Legends untuk memastikan bahwa joki dan pelatihan itu selalu sesuai dengan pembaruan dan perubahan dalam mekanika permainan. Pada poin H di sini ada key partner, di mana kita akan mengajukan kerjasama dengan kelompok lain untuk bisa saling share poster joki begitu, ataupun juga untuk membantu kami melakukan jasa joki. Untuk yang terakhir di sini ada cost structure, itu pemeliharaan game. Nah, sebenarnya tidak perlu ya, karena untuk costnya kami juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk melakukan jasa joki ini, mungkin cuma ini pakai data begitu. Jadi di sini kami membantukan untuk memantau dan beberapa data dengan perubahan dan perkembangan joki. Itu termasuk pembaruan dan penyesuaian joki dan juga pakai data gitu. Oke, bisa di next. Selanjutnya untuk pitch deck-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Ke bawah. Baik, selanjutnya di poin 2.3 ini kita ada feedbacknya. Nah, untuk di dalam feedback ini terdapat kayak di feedback ini kita menjelaskan tentang kayak ada rumusan masalah, kayak permasalahan konsumen, keinginan konsumen, dan permasalahan konsumen di untuk apa? Untuk menyewa jasa kami itu adalah kayak pemain Mobile Legends sering mengalami kekalahan saat bermain sendiri, tidak mencapai rank tertinggi dan memiliki keterbatasan waktu. Nah, itu adalah kenapa kenapa mereka menggunakan jasa layanan kami. Terus untuk keinginan konsumen itu untuk meningkatkan tingkat kemenangan atau win rate, customer mungkin menginginkan bantuan untuk meningkatkan tingkat kemenangan mereka dalam permainan. Jasa joki Mobile Legends dapat membantu dalam memastikan bahwa setiap pertandingan yang dimainkan oleh joki menghasilkan kemenangan. Nah, untuk selanjutnya di dalam feedback terdapat visi dan misi. Untuk visi menjadi penyedia solusi terdepan bagi pemain Mobile Legends, memberikan pengalaman bermain yang memuaskan dan mendukung pemain dalam mencapai peringkat tertinggi dan efektif. Untuk misinya, membantu pemain Mobile Legends meningkatkan keterampilan individu dan mencapai peringkat tertinggi. Kedua, memberikan solusi holistik melalui kombinasi jasa pelatih dan joki. Ketiga, menyediakan paket eksekutif eksklusif untuk pemain dengan waktu terbatas. Dan terakhir, membangun komunitas pemain yang saling mendukung dan berkembang bersama. Dan terdapat juga solusi. Ini ada solusi yang pertama ada
pelatihan pribadi itu kayak jasa pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan bermain Mobile Legends. Pemain dapat memesan sesi pelatihan melalui aplikasi sosial media yang tersedia, yakni di WA dan IG. Terus pelatihan sesuai dengan kebutuhan individu pemain. Selanjutnya ada pemesanan joki itu sistem pemesanan joki untuk membantu pemain mencapai peringkat tertinggi dan memungkinkan pemain dengan waktu terbatas untuk dengan cepat memesan joki. Terus joki yang berpengalaman akan membantu pemain dalam permainan. Selanjutnya terdapat analisis pasar. Untuk yang pertama, total market pasar keseluruhan yang kita bidik adalah mahasiswa se-Jawa yang kurang lebih berjumlah 2,2 juta mahasiswa. Terus ada available market, target pasar kita yang awalnya mahasiswa se-Jawa kini hanya menjadi mahasiswa se-Jawa Timur. Selanjutnya ada obtainable market, target pasar awal kita hanyalah mahasiswa atau siswa se-Jember. Selanjutnya di dalam bidik terdapat analisis kompetitor. Yakni yang pertama lapak gaming itu jasa joki game dan top up game se-Indonesia. Terus ada Tokopedia yakni jasa joki game yang memiliki harga kantong pelajar. Selanjutnya juga terdapat Adfintech ini yang pertama meningkatkan peringkat joki game dapat membantu meningkatkan peringkat permainan dengan cepat. Terus yang kedua waktu dan usaha. Nah, terus selanjutnya juga ada meningkatkan kepuasan. Maksudnya meningkatkan peringkat dan prestasi Anda dalam permainan bisa meningkatkan kepuasan Anda. Terus terus juga ada mengatasi kesulitan. Dan dengan joki game Anda memiliki peluang lebih besar untuk meraih prestasi dan hadiah dalam permainan. Ini dapat mencakup skin, emblem, atau hadiah yang lain akan yang memperindah profil Anda. Selanjutnya ada juga strategi marketing. Berikut strategi marketing yang kami gunakan. Yang pertama media sosial, ulasan dan testimoni, terus yang terakhir relasi. Nah, ada juga bisnis model, ini ada service page. Ini itu kami menyediakan berbagai paket jasa yang mencakup rank tertentu dengan harga yang telah ditentukan. Terus selanjutnya ada pelanggan dapat memiliki paket yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus yang kedua, course and training. Selain joki, kami menawarkan kursus dan pelatihan yang membantu pemain Mobile Legends meningkatkan keterampilan mereka. Selanjutnya ada yang ketiga, membership model. Nah, di sini kami meminta pelanggan untuk menjadi anggota dengan pembayaran sekali atau langganan bulanan atau tahunan. Anggota mendapatkan akses eksklusif ke layanan joki kami seperti diskon akses awal atau konten eksklusif. Selanjutnya ada indikator kerja. Jasa joki kami masih dalam tahap perencanaan. Sejauh ini kami menganalisis kebutuhan kompetitor dan kendala yang mungkin akan terjadi. Terus RAB, kuota internet, biasanya per bulan ada 30K, bisa juga memakai WiFi. Mungkin yang di dalam feedback seperti itu, dan akan saya lanjutkan ke bab selanjutnya, yakni kalender konten dan strategi marketing. Ini ada, ini adalah tampilan dari kalendernya, terus ke bawah. Nah, kami di kalender itu kami melakukan upload feed sesuai dengan kalender konten yang sudah dibuat oleh tim. Kami sebelumnya untuk progres upload kami sudah melakukan upload beberapa konten. Nah, di bawah adalah tampilan seperti status WA dan Instagramnya. Terus ke bawah. Nah, ini ada juga kayak promosinya, harga-harganya tertera di gambar tersebut. Nah, di posting story kami menggunakan sosial media Instagram dan WhatsApp untuk meningkatkan keminatan customer yaitu dengan cara upload Instagram Story. Dan selanjutnya rekap uang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan tentang bab 3, yakni rekap keuangan kami. Di sini ada rekap transaksi penjualan mulai dari tanggal, terus ID username yang order ke kita, terus jenisnya bagaimana untuk harga satuannya dan ada keterangannya. Nah, di sini ada tanggal-tanggal yang sudah tertera. Tanggal yang pertama ini ada tanggal 20 bulan 11 2023 dengan ID username
pelanggan yang order ke kita yaitu Fajri KS, dia minta joki rank dari Epic 1 sampai ke Legend 4. Itu dengan harga 50.000. Untuk selanjutnya sama juga sampai ke bawah, order untuk joki rank dengan harganya dan keterangannya. Di sini kami adanya tanggal dari untuk hari Sabtu dan Minggu libur. Jadi di sini tidak ada tanggal yang tertera waktu Sabtu atau Minggu. Lanjut. Ya. Sini ada rekap bukti penjualannya, ini yang online ya. Ini rekening kita sendiri, rekening untuk joki game ini. Jadi itu pertama-tama para pelanggan-pelanggan yang order itu transfer ke rek kita masing-masing. Nah, sedangkan jika sudah terkumpul, kita kumpulkan ke satu rekening, yaitu rekening khusus joki dari kami. Nah, ini ada riwayat transaksi saldo masuk untuk dimasukkan ke rekening kita bersama. Ini ada bukti transaksi yang offline. Terus di sini ada rekap rugi dan labanya. Di sini total pemasukan kita selama kita joki kurang lebih hampir 2 bulan, itu pemasukan sebanyak 1.300.000, sedangkan pengeluarannya itu ada 275.000, yaitu untuk beli paket WiFi. Dan untuk untung ruginya kita untung 1.025.000. Yang terakhir ada penutup dengan kesimpulannya, dengan pertimbangkan latar belakang yang dinamis dan kebutuhan yang berkembang pesat di industri game, Mystic Victory Warrior berhasil menemukan celah yang signifikan dalam memenuhi keinginan para pemain Mobile Legends. Pendekatan holistik perusahaan dalam menyajikan layanan pelatihan pribadi dan pemesanan joki tidak hanya memenuhi kebutuhan pemain, tetapi juga menciptakan lingkungan komunitas yang saling mendukung. Perjalanan Mystic Victory Warrior sejak didirikan tahun 2023 mencerminkan dedikasi terhadap kualitas layanan, responsif terhadap perubahan dan permainan Mobile Legends, dan fokus pada pengembangan komunitas. Dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram, perusahaan berhasil membangun brand awareness yang meningkatkan keterlibatan pelanggan secara efektif. Lalu ada saran, mungkin dalam merintis bisnis dengan produk minimum viable produk, kita perlu merangkul sikap dan pendekatan tertentu untuk menjalani perjalanan yang sukses. Mengelola usaha membutuhkan pola pikir yang agresif, gigih, dan tahan banting. Perjalanan membangun produk, terutama dengan pendekatan MVP, mungkin penuh tantangan, namun kita perlu berani mengambil resiko demi meraih kesuksesan. Keberanian ini dapat muncul dari pemahaman bahwa setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki. Sebagai seorang wirausaha, kesadaran akan setiap aspek bisnis sangat penting. Kita perlu jeli terhadap pasar, memahami kebutuhan pelanggan, dan merespons secara cepat terhadap perubahan dalam industri. Misalnya, memahami beberapa banyak alat dan bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi MVP. Kita adalah langkah awal yang kritis. Untuk keberhasilan sebagai wirausaha tidak selalu datang pada percobaan pertama. Kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan ini. Yang penting adalah kita bisa di-scroll, Mbak. Tetap mencoba dan mencari tahu apa yang mungkin salah, sikap pantang menyerah, dan kesediaan untuk terus beradaptasi dan berkembang, seiring waktu akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Dengan demikian, membentuk pola pikir yang inklusif, terbuka terhadap pembelajaran, dan siap untuk beradaptasi, akan memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan bisnis dengan produk MVP. Lalu ini di sini ada lampiran dari kami. Ya, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.